Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menganalisis tentang RPP TPACK yang terdiri dari 7 aspek. Langsung saja untuk aspek yang pertama, yaitu tentang technological knowledge. Langsung saja untuk indikator mengenai technological knowledge, yaitu untuk indikator teknologi knowledge itu ada dua. Yang pertama, mampu menentukan teknologi TIK dan fungsinya, dan yang kedua, menentukan teknologi non-TIK dan fungsinya. Lalu kita lihat indikator pada RPP yang kita analisis. Dan sumber belajar. Media yang digunakan yaitu tentang alat peraga berupa tubuh manusia berbentuk 2 dimensi. Bahan yang digunakan kertas, pulpen, alat perekap. Dan sumber belajarnya itu terdiri dari buku siswa dan buku guru. Lalu kita lihat di bagian kegiatan pembelajaran pada bagian inti. Pada bagian inti pada aspek keempat, yaitu setelah siswa mengamati, perwakilan kelompok menyebutkan kembali bagian-bagian tubuh melalui media yang sudah disediakan. Berarti dalam RPP ini menggunakan media, walaupun media yang digunakan itu tidak terlalu terlihat kejelasannya. Lalu untuk media selanjutnya berupa LKPD. LKPD yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa. Jadi dalam aspek ini kelompok kami hanya memberikan skor 2 karena hanya terdapat sebagian deskriptor. Untuk aspek yang kedua yaitu tentang pedagogical knowledge. Pada RPP 1 kita memberikan skor 4. Kita lihat indikatornya. Untuk pedagogical knowledge memiliki 3 indikator. Yang pertama terdapat pendekatan saintifik, yang kedua terdapat model pembelajaran yang sesuai dengan materi, yang ketiga terdapat metode atau strategi pembelajaran yang sesuai dengan model kegiatan, model pendekatan dan materi. Kita lihat di RPP pada pendekatan, model, metode, dan kegiatan inti apakah sudah sesuai atau belum. Kita lihat di RPP-nya, di pendekatan, metode, dan model yang digunakan. Di sini menggunakan pendekatan saintifik, yaitu pendekatan yang digunakan pada RPP pada umumnya. Lalu modelnya itu example, non-example, dan metodenya ceramah, demonstrasi, dan tanya jawab. Kita lihat di bagian kegiatan inti. Tadi example, non-example. Nih, untuk metode atau modelnya, tadi example, non-example. Sebagai contohnya itu, siswa menyebutkan bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Berarti di situ siswa bisa dikatakan memberikan contoh atau menunjukkan tentang bagian tubuh yang boleh disentuh maupun tidak boleh disentuh. Dan siswa mengamati guru saat memperagakan cara membersihkan tangan dengan baik dan benar. Berarti di situ juga menggunakan model example tadi, yaitu dengan cara guru memperagakan cara, berarti dengan cara mencontohkan. Nah, dari situ pendekatan yang digunakan itu ada mengamati dan menalar. Lalu tadi pada bagian menyebutkan bagian tubuh itu ada menalar dan mencoba. Jadi pendekatan yang digunakan itu sudah sesuai dan model yang digunakan juga sesuai, serta metode yang digunakan pada kegiatan pembelajaran juga sudah sesuai.
kelompok kami memberikan skor 4 karena terdapat semua deskriptor pada RPP maupun kegiatan pembelajarannya. Lalu untuk RPP yang kedua, kelompok kami hanya memberikan skor 3 karena hanya terdapat sebagian besar deskriptornya pada RPP, khususnya di kegiatan pembelajaran. Lalu pada RPP 3, kita memberikan skor 4 sama seperti RPP 1 karena pada RPP 3 ini terdapat juga semua deskriptor dalam RPP. Jadi untuk jumlah pedagogical knowledge pada ketiga RPP tersebut kami memberikan skor 11. Ya, untuk aspek yang ketiga itu tentang content knowledge atau CK, yang mana kita melihat indikatornya. Ya, indikatornya yaitu ada 2. Ada menentukan materi-materi IPA yang sesuai dengan KD. Yang kedua, mampu menjelaskan konsep-konsep materi IPA. Langsung kita analisis pada RPP, kita lihat pada bagian materinya. Aspek yang ketiga yaitu content knowledge, kita melihatnya di materi. Materinya, kita lihat di KD-nya saja langsung. Untuk materi yang terkait dengan MUPEL IPA untuk kelas 1, yaitu tentang menentukan kosakata tentang anggota tubuh dan panca indera, berarti mengenai materi anggota tubuh dan panca indera. Kita langsung saja lihat di bagian lampiran, apakah sesuai atau belum materi yang digunakan. Nah, di bagian lampiran terdapat materi, gambar bagian tubuh. Di situ ada gambar mengenai bagian-bagian tubuh secara lengkap, yang memungkinkan siswa kelas 1 memahami gambar tersebut. Jadi untuk aspek yang ketiga ini ada dalam RPP 1. Yang selanjutnya yaitu tentang TPK, Technological Pedagogical Knowledge. Pada RPP 1 kita memberikan skor 3. Kita lihat dulu indikatornya. Untuk indikator TPK yaitu teknologi TIK yang diterapkan dalam model pendekatan atau strategi pembelajaran tertentu terdapat dalam RPP atau tidak. Yang kedua, ada terdapat teknologi non-TIK yang diterapkan dalam model pendekatan atau strategi pembelajaran tertentu. Langsung saja kita lihat dalam RPP. Untuk aspek yang TPK, pada kegiatan pembelajaran itu kita menggunakan media. Kita lihat di media hanya menggunakan alat peraga berupa tubuh manusia. Berarti dalam kegiatan pembelajaran ini ada menyebutkan kembali bagian-bagian tubuh melalui media yang sudah disediakan. Berarti terdapat teknologi non-TIK dalam kegiatan pembelajaran ini. Tetapi hanya sebagian saja. Kita memberikan skor 3 pada RPP 1 karena hanya terdapat sebagian besar deskripsinya. Dan untuk RPP yang kedua kita memberikan skor 4 karena terdapat semua deskriptor, artinya terdapat beberapa atau terdapat semua indikator yang ada atau yang sudah ditentukan dalam RPP. Untuk RPP yang ketiga itu kita memberikan skor 4 sama karena terdapat semua deskriptor. Jadi total jumlah untuk aspek TPK itu ada 11. Ya, untuk analisis selanjutnya yaitu tentang TCK. Dalam RPP ini kita hanya memberikan skor 3. Kita lihat indikatornya dulu. Indikator TCK kita cari dulu. Nah, untuk indikator TCK yaitu ada 2.
kesesuaian teknologi TIK yang digunakan dalam mengajarkan IPA, dan kesesuaian teknologi non-TIK yang digunakan untuk mengajarkan materi IPA. Langsung saja kita analisis, kita lihat di RPP yang kita analisis. Untuk analisis RPP-nya, kita lihat medianya. Media yang digunakan yaitu pada aspek ketiga melalui lirik lagu tersebut, berarti medianya berupa audio. Dan pada aspek keempat menggunakan media yang sudah disediakan oleh nama penyusun, oleh si penyusun, berarti medianya itu sudah disediakan, namun media yang disediakan itu tidak jelas berupa media apa. Dan di sini guru membagikan LKPD untuk memahami materi yang disampaikan kepada siswanya, sehingga kita memberikan skor 3 pada aspek TCK karena terdapat sebagian besar deskriptornya. Begitu juga dengan RPP yang kedua, kita memberikan skor 4 karena terdapat semua deskriptor atau indikator yang ditentukan terdapat dalam RPP yang dianalisis. Dan untuk RPP ketiga, kita juga memberikan skor 2 karena terdapat sebagian deskriptor pada RPP yang kita analisis, yaitu pada RPP yang ketiga. Sehingga jumlah untuk aspek TCK yaitu 9. Untuk aspek selanjutnya yaitu tentang PCK, Pedagogical Content Knowledge. Ya, kita sudah memberikan skor pada masing-masing RPP. Kita lihat indikatornya untuk Pedagogical Content Knowledge. Baik, untuk indikator PCK yaitu menentukan orientasi pengajaran IPA, menentukan strategi pengajaran IPA, dan melakukan evaluasi serta merancang RPP. Nah, kita lihat di RPP yang kita analisis. Untuk aspek yang ke-6 yaitu tentang PCK yang sudah kita lihat untuk dari indikatornya, menentukan tujuan pembelajaran. Kita lihat di kegiatan pendahuluan, apakah ada tujuan pembelajarannya atau tidak. Nah, siswa menerima informasi dari guru saat menyampaikan tujuan pembelajaran. Berarti RPP yang digunakan ini kita bisa melihat tujuan pembelajaran, bisa menganalisis tentang hari ini kita akan belajar apa. Berarti menentukan tujuannya itu ada. Lalu strategi yang digunakan itu sudah ada dalam RPP tadi. Dan evaluasi kita lihat di bagian penutup, apakah ada atau tidak. Ini ada siswa menjawab pertanyaan dari guru terkait materi yang telah disampaikan dan memberikan soal untuk penilaian. Ini termasuk soal evaluasi. Jadi, untuk menentukan tujuan mengenai kita belajar tentang apa hari ini sudah ada dalam RPP dan strategi juga sudah ada. Lalu evaluasi yang digunakan juga sudah ada yang terdapat di bagian penutup dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga kita menilai atau memberikan skor untuk aspek PCK ini pada RPP 1 yaitu 4 karena terdapat semua deskriptor seperti yang kami lakukan tadi, ada keempatnya dalam RPP yang kita analisis. Begitupun juga dengan RPP yang kedua, kita juga memberikan skor 4 karena terdapat semua deskriptor dalam RPP yang dianalisis. Begitupun juga dengan RPP yang ketiga, terdapat skor 4 juga. Jadi, untuk jumlah aspek dalam poin ini ada 12. Untuk aspek yang terakhir yaitu tentang TPACK. TPACK dari RPP 1, RPP 2, dan RPP 3. Kita lihat indikatornya. Indikator TPACK yaitu terdapat teknologi TIK yang diintegrasikan guru ketika mengajar materi IPA, pendekatan, metode, strategi, dan teknologi non-TIK yang diintegrasikan juga pada pelajaran
atau mengajar materi IPA, pendekatan model, metode, maupun strategi pembelajaran. Jadi, untuk TPACK pada RPP 1, kelompok kami memberikan skor 1 karena terdapat sebagian kecil dari deskriptor pada RPP 1. Dan RPP yang kedua itu kami memberikan skor 4 karena terdapat semua deskriptor. Artinya aspek dalam RPP yang kedua ini telah memenuhi. Lalu yang ketiga, untuk RPP yang ketiga, kelompok kami memberikan skor 1 sama seperti RPP 1 karena terdapat hanya sebagian kecil deskriptor dalam RPP yang kita analisis, yaitu RPP 3. Nah, untuk jumlah skor setiap aspeknya, untuk RPP 1, kelompok kami memberikan skor 20 hasil dari ketujuh aspek tersebut. Dan 20 dibagi 28 jumlah semuanya, lalu dikalikan 100, hasilnya 71,4, dan RPP yang kita analisis, RPP 1, bisa dikatakan baik. Lalu untuk yang RPP kedua, jumlah skor untuk RPP kedua dari ketujuh aspek itu ada 26, sehingga 26 dibagi 28 dikali 100, hasilnya 92,8. Nah, nilai ini termasuk nilai dalam kategori sangat baik. Jadi untuk RPP 2 bisa dikatakan sangat baik. Lalu untuk RPP 3, hasilnya jumlah skornya itu ada 19. Jadi jumlah total skornya ada 19 dibagi skor total TPACK yaitu 28 dikali 100, hasilnya 67,8. Nah, nilai ini termasuk dalam kategori baik. Jadi RPP 3 yang digunakan atau dianalisis bisa dibilang baik. Lalu untuk pembahasannya, maaf ini karena wordnya beda jadi spasinya hilang. Saya bacakan saja ya. Untuk RPP 1 dan RPP 3 hanya terdapat teknologi knowledge atau TK pada PowerPoint, yaitu pada RPP 1 dan 3 hanya terdapat content knowledge, yaitu pada lagu Dua Mata Saya, tentang bagian-bagian tubuh pada teks kegiatan di malam hari. Lalu pada RPP 2 dan RPP 3 pada RPP 2 sudah terdapat teknologi knowledge atau TK pada PowerPoint pedagogical knowledge pada saat guru menjelaskan pembelajaran. Jadi intinya pada RPP 2 sudah terdapat teknologi knowledge atau TK pada PowerPoint yang ada di RPP, dan pedagogical knowledge pada saat guru menjelaskan pembelajaran yang akan dilakukan, serta content knowledge pada benda-benda yang ada di kelas. Jadi kerangka TPACK adalah interaksi yang kompleks dari 7 komponen pengetahuan tersebut atau 7 aspek yang kita analisis tadi. Nah, TPACK itu merupakan kesimpulan dari atau yang paling lengkap dari beberapa komponen tadi. Oleh karena itu, meningkatkan pola dan modus penalaran untuk perangkat pembelajaran EPP adalah efek penggabungan dari masing-masing kekuatan dan kelemahan dari masing-masing komponen dalam RPP. Pengertian tersebut kita ambil dari beberapa jurnal yang telah kita cari. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.